Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Yang terhormat Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Bapak Dr. Fuad Budi Praitno SH MHum atau yang mewakili. Yang kami hormati Pembina Unit Kegiatan Kerohanian Islam Universitas Jenderal Sudirman Bapak Nasib SPDI MPDI. Yang kami hormati Ustadz Fatih Karim selaku pembicara takbir akbar. Yang kami hormati Ketua Umum Kegiatan Kerohanian Islam Universitas Jenderal Sudirman Ahina Ismail. Yang kami hormati Ketua Panitia Tablik Akbar Ahina Arkam Tufal. Yang kami hormati pula para hadirin tamu undangan dari unit kegiatan mahasiswa dan lembaga dakwah Fakultas Universitas Jenderal Sudirman serta peserta Tablik Akbar yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, serta kita dapat berkumpul dalam acara takbir akbar ini dalam keadaan sehat dan tanpa suatu halangan apapun. Salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita dari jurang kejahiliahan menuju kebenaran. Perkenalkan, nama saya Ilhamuddin Fitri Alamsyah selaku MC akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Adapun susunan acara takbir akbar adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Sambutan. 4. Acara inti. 5. Lainnya. 6. Pembacaan doa. Penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ahina M. Ilham Najmuddin. Kepada Ahina M. Ilham Najmuddin dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes lah. Kirim ya nanti lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfun lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yahdi bihillahu man
اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma nabil Quran. Semoga kita yang menyimak dan membacanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Acara berikutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Acara Tabligh Akbar kepada Ahina Arkam Dufal. Kami persilakan. Terus, MC, suaraku kedengaran kan ya? Tik MC. Terdengar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua di sini dapat berkumpul pada pagi ini dalam rangka mengikuti acara Tabligh Akbar KKI 2020 dengan tema Revise the Life Aspect of Quran. Tak lupa juga salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Semoga kita semua di sini termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan kepada ikhwah yang sudah bergabung pada agenda pagi kali ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arkam Dufal yang insya Allah pada acara kali ini saya diamanahkan teman-teman buat menjadi ketua pelaksana. Sekali lagi saya mau mengucapkan syukran jazakallahu khair kepada teman-teman semua yang sudah mendapatkan waktunya pada pagi kali ini. Semoga kita semua bisa mendapatkan banyak manfaat, banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan juga semoga kita semua dapat mengamalkan apa yang kita sudah dapat materinya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin dari saya sudah cukup. Saya sebagai ketua pelaksana mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam acara pada pagi kali ini masih banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara saya serahkan kembali kepada MC. Silakan MC. Jazakallahu khair kepada Ahina Arkam Dufal atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya, sambutan akan disampaikan oleh Ketua Umum Unit Kegiatan Kerohanian Islam Unsud kepada Ahina Ismail. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar suara saya? Terdengar, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.
Yang terhormat kepada Ustadz Fatih Karim selaku pembicara pada acara hari ini. Yang terhormat Bapak Kuat Puji Prayitno SHMH selaku Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni atau yang mewakilinya. Yang terhormat Bapak Munasib SPD NPDI selaku pembina UKKI Unsud tahun 2020. Yang terhormat juga kepada moderator kita Mas Nikmal Fata, dan yang saya banggakan kepada teman-teman dan seluruh peserta pada kegiatan hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan sehingga beribu-ribu nikmat ini bisa kita rasakan pada pagi ini. Nah, nikmat yang sangat besar, kita merasakan nikmat Islam sehat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di atas. Syafaatnya, dan semoga kita termasuk golongan yang menerima pertolongannya di yaumul akhir nanti. Allahumma amin. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah berjuang keras untuk bisa merealisasikan program mulia ini, Tabligh Akbar, yang dengan tema Refresh the Life, Back to Quran. Semoga dengan acara ini kita bisa mencharge iman kita, meningkatkan kualitas iman kita, dan semoga setelah acara ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang benar-benar bisa memegang Al-Quran menjadi pedoman hidup kita, dan bisa menjadikan ini menjadi sarana untuk memperbaiki diri, saling memperbaiki, hingga terciptanya kualitas hidup yang jauh lebih mumpuni. Jadi kami juga memohon maaf apabila tadi sedikit mungkin kesalahan teknis ya, sehingga acara baru bisa dimulai, dan semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar, kita bisa menikmatinya, kita bisa mendengarkan kajian yang disampaikan oleh Ustadz Fatih Karim, dan semoga kita bisa berusaha untuk mengaplikasikannya, mengamalkannya, dan juga berusaha untuk menebarkannya kembali, sehingga akan didapatkan keberkahan dari ilmu yang kita dapatkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada saudara Ismail atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya sambutan akan disampaikan oleh pembina UKKI Unsud sekaligus membuka acara Tabligh Akbar kepada Bapak Munasib SPDI MPDI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, kemudian narasumber atau pemateri Ustadz Fatih yang kita nantikan tausiahnya dalam Tabligh Akbar ini. Kemudian tak lupa juga pada seluruh pengurus dan anggota UKKI, termasuk juga seluruh peserta yang mengikuti Tabligh Akbar ini. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat hidayah terinayahnya sehingga kita dapat berkumpul via online di Zoom ini ya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Alhamdulillah hari ini kita dapat menyelenggarakan salah satu agenda kita KKI, yaitu Tabligh Akbar. Ini merupakan kegiatan yang sangat baik dan positif ya. Kemudian dapat juga membekali kita terkait dengan ilmu-ilmu keagamaan. Ini dikaitkan dengan Al-Quran. Kalau temanya merevisi kehidupan, merevisi hidup, kita kembali lagi kepada Al-Quran. Tentunya kita tidak pernah lupa yang namanya manusia itu kan mahalul khata' wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Maka sudah barang tentu manusia itu melakukan kesalahan, khilafan, kekurangan. Untuk itu kita harus melakukan introspeksi diri, ya, muhasabah. Kemudian hal-hal yang keliru, yang salah, yang hilaf tadi kita ganti, kita revisi ya dengan yang baik. Tentunya dengan merujuk kepada sumber yang utama dan pertama dalam hukum Islam, yaitu Al-Quran. Karena semua hal, semua masalah, semua problem insya Allah ada di dalam Al-Quran sebagai kitab rujukan kita. Adapun ketika hal yang sifatnya masih general, global, bisa kita rujuk kepada sumber-sumber yang ada di bawahnya. Bisa sunnah atau hadis, bisa ijtihad, qiyas, sarumang qoblana, maslahat mursalah, dan seterusnya. Ini terkait dengan kegiatan kita hari ini. Terlaksananya kegiatan kita tentunya tidak terlepas dari usaha ikhtiar, kerja keras dan kerja sama antara panitia, antara pengurus ya. Untuk itu kami pembina mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada panitia dan pengurus yang telah mempersiapkan kegiatan ini. Kemudian karena tadi waktunya agak mundur sedikit, saya kira cukup untuk sambutan karena di agendanya hanya sampai jam berapa ya? Penyampaian kayaknya kurang lebih hanya 1 jam. Ya, jadi saya kira pembukaan dari saya cukupkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada panitia dan pengurus, kemudian kepada seluruh peserta, saya ucapkan selamat mengikuti Tabligh Akbar. Kemudian dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan Tabligh Akbar UKKI Unsud Minggu 8 November 2020 saya nyatakan dibuka. Saya kira itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara pembukaan Tabligh Akbar telah usai. Terima kasih atas kehadiran tamu undangan yang berkenan untuk meluangkan waktunya mengikuti acara pembukaan Tabligh Akbar. Kepada tamu undangan yang memiliki kepentingan lain dipersilakan untuk meninggalkan room, dan di akhir acara nanti akan ada door prize, jadi diharapkan para peserta untuk tidak meninggalkan room terlebih dahulu. Memasuki acara selanjutnya yaitu acara inti berupa penyampaian materi oleh Ustadz Fatih Karim dan dilanjutkan sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Ahina Nimal Fatah selaku moderator. Beliau lahir di Banyumas pada tanggal 3 Februari 1997, alamat asal Harjamukti, Kota Cirebon. Pendidikan formal yang telah ditempuh yaitu SDN Merapi, Kota Cirebon, SMPN 4 Kota Cirebon, Madrasah Alia Al-Kausar Banjar, S1 Matematika. Pengalaman organisasi yang telah diikuti yaitu menjadi Ketua Rois MIPA Unsud 2017, Ketua Mafada Training Center 2018, Ketua UKKI Unsud 2018, Koordinator FSLDK Purwokerto 2019, Koordinator Program Pendidikan Guru TPQ Angkatan 5 Masjid Fatimatu Zahra. Hobi beliau yaitu mendaki, bermain bulu tangkis, dan baca moto hidup no pain no gain. Kepada Ahina Nimal Fatah dipersilakan. Ya,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara saya jelaskan ya? Jelas. Jelas ya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini bahagia sekali saya bisa bertemu dengan saudara-saudara seiman dan seislam dimanapun berada ya, nggak cuma dari Purwokerto ya, ada yang dari mana aja yang paling jauh? Panitia ada yang tahu yang paling jauh dari mana? Nggak ada ya datanya ya. Ya, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai detik ini kita masih diberikan kehidupan yang penuh dengan rezeki ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan sampai detik ini kita masih diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selanjutnya tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni atau yang mewakili, dan yang kami hormati Pembina UKKI Unsud Bapak Munasib, dan juga yang kami hormati Ketua UKKI dan seluruh jajaran panitia, dan yang paling utama yang kami banggakan semuanya segenap peserta Tablik Akbar 1442 Hijriah dengan tema Revis the Life, Let's Back to Quran, yang insya Allah nanti akan diisi oleh tausiahnya oleh Ustadz Fatih Karim ya. Ya, berbicara mengenai Al-Quran ya. Nah, kita semua tahu ya bahwa Al-Quran itu merupakan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kitab suci terakhir yang karena Al-Quran ini kita umat muslim, umatnya Nabi Muhammad ini menjadi umat yang paling mulia. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran itu nanti akan menjadi mulia. Mulai dari nabinya, nabi yang menerima Al-Quran, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjadi nabi paling mulia karena menerima Al-Quran. Malaikat juga, malaikat Jibril, melalui perantara beliau Al-Quran turun ke muka bumi, maka malaikat Jibril juga menjadi malaikat paling mulia. Begitu juga dengan tempat, waktu, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran. Makkah ya, kota Makkah. Sebelum turun Al-Quran, tidak dijuluki Makkah Al-Mukarramah. Sekarang setelah turun Al-Quran, namanya jadi Makkah yang dimuliakan. Waktunya juga, waktu saat diturunkan Al-Quran, maka waktu tersebut dalam Lailatul Qadar ya, waktu pertama kali diturunkan Al-Quran, menjadi lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah sekali pokoknya. Kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran. Begitu juga dengan umat muslim. Umat muslim insya Allah akan menjadi umat yang paling mulia, syaratnya satu tadi. Syaratnya banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Karena segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nanti insya Allah akan disampaikan beberapa tausiah oleh Ustadz kita semua ya, Ustadz Fatih Karim, mengenai mengapa Al-Quran memiliki peran penting dalam kehidupan manusia secara umum dan khususnya dalam kehidupan kita sebagai kaum muslimin. Juga bagaimana penerapan nilai-nilai Islam. Tips-tipsnya nanti akan diberikan langsung oleh Ustadz Fatih Karim. Tips bagaimana penerapan nilai-nilai Islam sebagai solusi dalam permasalahan segala problematika dalam kehidupan.
dan juga apa yang terjadi jika kita meninggalkan Al-Quran. Insya Allah nanti yang akan menyampaikan Ustadz Fatih Karim. Beliau adalah founder dari Cinta Quran Foundation ya, dan pengisi rutin dalam acara di TV One, acara Damai Indonesiaku. Beliau juga merupakan salah satu guru dari Ustadz Felix Xiao. Jadi teman-teman mungkin lebih kenal, sudah tahu ya sama Ustadz Felix Xiao. Jadi beliau ini Ustadz Fatih Karim sebagai guru dari salah satu guru dari Ustadz Felix Xiao. Ya, tidak berpanjang lebar, langsung saja kepada Ustadz Fatih Karim, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mahasiswa Universitas Sudirman Unsud dan semua pengurus DKM, panitia, dan yang kami hormati perwakilan rektorat, Masya Allah, senang sekali saya bisa berkumpul dengan yang akan memegang masa depan Indonesia dan akan memegang masa depan umat ini, ya, Masya Allah. Mudah-mudahan saya doakan teman-teman semuanya Allah berikan kemudahan untuk menuntut ilmu di Unsud, ya, dan ilmunya menjadi ilmu yang berkah. Amin. Dan mudah-mudahan kelak teman-teman semuanya menjadi aktif dalam berdakwah, menyampaikan hidayah. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, pada hari ini, pagi ini, Masya Allah ya, dikala orang lain lagi lari pagi, lagi sarapan, ada yang tidur lagi, ada yang masih main HP, ada yang masih nge-game, ada yang masih nggak jelas pagi ini mau kemana, tapi Masya Allah 120 orang pada pagi hari ini berkumpul untuk ngecas, ya, ngecas apa? Ngecas iman dan ngecas Islamnya. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena Al-Quran itu adalah energi terbesar umat ini. Tadi sudah disampaikan oleh host, ya. Jadi kalau ada power bank, teman-teman, kalau ada power bank, nah power bank yang punya 5.000 mAh itu paling-paling cuma 2 handphone selesai. Kalau power bank antum 10.000 mAh, itu 4 handphone selesai, sekali cas. Tapi kalau antum ngecas diri sama Quran, Masya Allah. Ya, power banknya, energinya unlimited, ya, unlimited energi. Jadi energinya itu nggak ada batasnya. Ya, maka alhamdulillah pagi ini luar biasa teman-teman semuanya, panitianya sudah nyiapin, nyari pembicara, kemudian nyiapin link Zoom-nya. Ya, cuma nggak nyiapin snack ya, karena snack di rumah masing-masing ya. Makan di rumah masing-masing. Ini sarapan pagi ada yang bubur mungkin, ada yang nasi, ada yang gorengan, ada ya, tapi mahasiswa lah ya. Saya pernah ngerasain jadi mahasiswa kok, tenang aja ya. Mahasiswa itu gampang ya. Yang penting dikasih nasi pakai bakwan ya, sama Indomie juga udah kenyang gitu ya. Yang penting senang. Saya sering lah ya telat dikirimin orang tua gitu ya. Kemudian ngerasain bagaimana kasbon di warung A, warung B, warung C, kasbon gitu ya. Jadi begitu dapat kiriman langsung dibayarkan semuanya ya. Masya Allah, pakai nasi, pakai kuah aja rasanya udah senang banget. Masya Allah. Teman-teman semuanya, selamat berjuang. Mudah-mudahan pada pagi hari ini semuanya bisa fokus. Tolong siapkan pulpennya, tolong siapkan kertasnya, dan tolong aktifkan videonya. Karena kalau nggak diaktifkan videonya, saya kayak ngomong sama dinding. Ya, jadi kalau misalnya gini kan saya enak nih, Mas Nikmal, Fata, ya, Mbak Triana, itu kelihatan ya, Mbak Ikma, Nur Aini, ya, kemudian ada Humas, ya, Mbak Mariana, dan ada Azizah, ya, Ismail, ya, ada Ibu Nani, ada Mas Yunus, Masya Allah. Ini kan enak tuh, aktif videonya, jadi kita bisa saling melihat ya. Tapi tolong dipastikan latarnya aman ya, kayak sering kali kalau kita kajian tuh Mas Nikmal, itu latarnya ada yang lagi lari-lari anaknya, ada yang suaminya lagi nggak pakai baju gitu-gitu ya. Nah, jadi tolong diperhatikan latarnya, pastikan aman, dan jangan sampai ada yang membuka aurat, karena
Antum jangan lupa ini seperti live, memang seperti langsung karena saya bisa melihat aktivitas yang ada di antum dan di belakang antum semuanya ya. Jadi tolong pulpennya, kertasnya, karena saya akan menyampaikan hal-hal penting buat antum semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, tidak ada, lihat ya, tidak ada satupun agama, peradaban, ideologi yang memiliki sumber informasi atau sumber hukum yang sempurna. Tidak ada. Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, ya, Tao, ya, Taoisme, ya, semua. Kapitalisme, sosialisme, tidak ada. Saya jaminannya, tidak ada. Tidak punya sebuah sistem, sebuah sumber informasi yang informasi itu sempurna, ya, dan disampaikan oleh manusia sempurna kecuali Islam. Buka Quran surat Al-Maidah, teman-teman semuanya. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Ya, ayo cepat buka Qurannya. Bagi yang punya handphone, silahkan boleh di handphonenya. Bagi yang ada mushafnya juga bagus banget, silakan. Quran surat Al-Maidah ayat 3 ya, cek. Sudah dapat? Nah, jangan lama-lama buka Quran, kelihatan jarang buka Quran. Sudah? Sudah. Baik. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam Madinah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kata Allah telah aku sempurnakan, ingat, telah aku sempurnakan agamamu. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, berarti agama-agama yang datang sebelum Islam berarti belum sempurna. Belum sempurna. Belum sempurna. Kenapa? Karena telah aku sempurnakan. Ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kata Allah, Allah langsung yang ngomong, bukan Muhammad SAW. Bukan Fatih Karim, bukan Ustadz Abdul Somad, bukan Ustadz Umar Bita, bukan Ustadz Adi Hidayat. Yang ngomong tuh Allah. Di mana? Al-Maidah. Apa kata Allah? Al-yauma akmaltu dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan. Cukup, yang namanya cukup tuh gimana? Nggak perlu lagi lain. Nggak butuh yang lain. Cukup. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu. Wa raditu lakum Islam Madinah, dan telah aku ridho Islam menjadi agama bagi kalian. Berarti Allah tidak ridho lagi kalau kita masih berpegang kepada Taurat. Allah tidak ridho kita berpegang kepada Injil, meskipun kita mengimaninya. Allah tidak ridho kalau kita berpegang teguh kepada Zabur. Allah tidak ridho kita berpegang teguh kepada Das Kapital, kitabnya orang sosialis komunis. Ya, dan Allah tidak ridho kita belajar, ada anak ekonom di sini ya, anak-anak unsur yang ambil ekonomi, ya. Allah nggak ridho kita pakai yang namanya teori J.J. Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Adam Smith, David Ricardo, nggak ridho. Tapi Ustadz, kami di unsur belajar itu. Ya belajar nggak apa-apa. Antum harus belajar. Karena saya juga belajar. Ya, saya anak ekonomi, saya belajar tuh konsep-konsep teori ekonomi mereka, saya belajar. Tapi apa kata Allah? Waraditu lakum Islam. Dan Islam itu menjadi agama. Berarti selain Islam, Allah nggak ridho. Berarti ayat ini ada 3 poin, teman-teman. Perhatiin. 3 poin. Poin pertama, sempurna Islam. Poin kedua, cukup nikmat. Poin ketiga, Allah ridho. Pertanyaan saya, teman-teman yang dirahmati Allah, kalau Allah yang menciptakan kita,
menjamin kepada antum semua bahwa Allah sudah turunkan nikmat yang cukup, Allah telah ridho, dan Allah katakan sempurna. Pertanyaan saya, masihkah antum mau melirik yang lain? Ya, saya susah di sini nanya. Pastinya jomblo banyak, masing-masing jomblo ya, belum ada yang jadi punya suami. Nah, kira-kira saya tanya aja deh, ya. Saya doakan tahun depan antum pada nikah, insyaallah, amin. Amin. Baik, ada nggak suami yang sempurna? Tidak ada, Ustaz. Ada. Ada nggak istri yang sempurna? Udah rambutnya panjang, kulitnya putih, matanya bagus, alisnya bagus, cum laude, summa cum laude, anak orang kaya, solihah, nggak pernah ada salah. Ada nggak? Kalau nggak pernah ada salah, kayaknya nggak ada, Ustaz. Ada ya, tapi kalaupun ada salah pun nggak mungkin gitu ya. Udah kaya, cantik, pintar, solihah, nggak mungkin ya. Pasti ada kekurangan. Tapi pertanyaan saya, adakah agama yang sempurna? Ada. Siapa yang bilang? Allah. Dari mana Allah ngomong? Quran. Tahu dari mana Quran itu benar? Al-Baqarah ayat 2. Quran tuh hebat banget. Dia satu ayat sama ayat lain itu nyambung gitu. Meskipun letaknya nggak bersamaan. Itu keren Quran tuh di situ. Coba buka. Al-Baqarah ayat 2. Semua yang hafal deh. Kalau nggak hafal Al-Baqarah ayat 2 keterlaluan dah. Zalikal. Ya, zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab ini la raiba, tidak ada sedikit pun, bayangin. La raiba fi. Ya, kalau dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan la syakka fi. Tidak ada syak, tidak ada ragu secuil pun, bayangin. Berarti teman-teman semuanya, berarti hari kiamat benar. Berarti surga benar, tidak ada ragu. Berarti neraka benar semua. Benar, tidak ada ragu. Berarti nanti adanya hari kebangkitan benar, tidak ada ragu. Berarti mati benar, tidak ada ragu. La raiba fi. Berarti dari mulai Al-Baqarah sampai An-Nas, Al-Ikhlas, semuanya dijamin benar. Kata siapa? Klaim kali Ustadz. Kalau klaim mas, semua orang bisa klaim. Baik. Buka Mas, ayat 21 sampai 23-nya. Apa kata Allah di sana? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu. Masya Allah, keren banget. Saya nggak pernah nemu nih kitab suci kayak gini. Antum kan mahasiswa nih ya. Saya tanya deh, antum lagi laporan tulisan magang atau antum lagi buat laporan skripsi, penulis selalu nulis kata pengantar, betul nggak? Di akhir kata pengantar, biasanya mahasiswa ngomong apa, Mas Nikma? Kata pengantar penulis skripsi itu, di akhir kata, di akhir kalimat, selalu penulis pasti ngomong itu. Mau dokter kek, mau insinyur kek, mau profesor kek, pasti di akhir ada kata-kata. Apa coba? Saran dan kritik. Betul. Kami menerima saran dan kritik. Saya menerima saran dan kritik. Berarti buatan manusia. Ya. Apalagi coba, ayo yang udah skripsi ngomong. Coba, saya pernah jadi mahasiswa juga, tahu loh. Ayo. Masih terdapat banyak kekurangan. Nah, saya manusia biasa. Apa katanya? Tak ada gading yang tak retak, tak ada tuyul yang botak, gitu kan? Gitu kan? Apa katanya Mas Ima? Penulis mohon saran dan masukannya. Tidak ada yang sempurna, kan gitu ya? Iya betul. Antum nulis disertasi, tetap antum katakan apa? Penulis mohon saran dan masukannya. Ingat, tidak ada kitab suci yang sombong kecuali Al-Quran. Apa katanya? Jika kamu ingin membuat satu ayat saja, satu surah saja, datangkan. Fa'ilam taf'alu walan. Teman-teman, belajar bahasa Arab di Unsud. Belajar bahasa Arab di DKM. Kalau orang Arab bilang la, artinya tidak. La. La baksa, cukup, tidak masalah. Ya, tapi kalau orang Arab katakan apa? Lan. Nah, maknanya antum tahu apa? Tidak akan pernah sampai kapanpun juga. Serem ya? Mantep ya? Fa'ilam taf'alu walan taf'alu. Tahu nggak teman-teman semuanya? Tadi antum masih cerita tentang Ustadz Felix. Ustadz Felix itu sahadat gara-gara ayat itu.
Tahun berapa Ustadz Fatih? Tahun 2002. Tuh, Ustadz Fatih udah lulus, saya udah lulus. Ustadz Felix semester 2. Kayak antum nih, lagi kuliah. Rambutnya segini, gondrong. Ya, kayak Tomingse. Tahu Tomingse? Ya, tolong minggir sedikit. Ya. Tolong minggir sedikit. Kayak artis Korea, rambutnya gondrong, pakai sendal jepit, kurus, datang ke kosan saya. Debat. Debat apa? Dia ateis. Jam berapa debatnya? Di kosan saya. Jam berapa debatnya? Jam 7 malam sampai jam 5 subuh. Mas Nikmal, coba nyobain debat, diskusi, jam 7 malam sampai jam 5 subuh. Nanti cobain malam ya. Insya Allah, mata antum akan perih. Gitu ya. Coba debat. Jam 7 sampai jam 5. Misalnya diskusi nanti sama Farhan, gitu. Diskusi sama Ihza, tuh. Diskusi sama Mas Dede. Coba ngobrol nanti malam. Tapi ingat ya, jam 7 sampai jam 5 subuh. Nggak makan, nggak minum, nggak ke toilet. Nggak minum, nggak ke toilet. Nggak makan, nggak minum, nggak ke toilet. Ngapain? Debat! Ciker! Akhirnya apa? Jam 5 subuh. Saya jelaskan tentang fa'ilam taf'alu walan taf'alu. Apa kata Ustaz Felix? Saya sudah buka kitab orang Nasrani, Kristen. Saya sudah buka Zabur. Saya sudah buka kitab-kitab agama lain. Dan saya tidak menemukan satu ayat yang penulisnya sombong luar biasa. Apa katanya? Tidak akan pernah sampai kapanpun ada keraguan di dalamnya. Fa'ilam taf'alu walan taf'al. Walan taf'al. Apa artinya walan taf'al? Tidak akan mampu. Nggak akan bisa. Ibaratnya seperti apa teman-teman? Ibaratnya seperti unta masuk lubang jarum. Mas Nikmal, bagaimana unta masuk lubang jarum, Mas? Nggak bisa, mustahil. Nggak akan pernah, itu mimpi. Unta, iya, masuk lubang jarum. Iya, masukin aja sendiri. Mimpi kali. Nggak akan pernah. Apa kata Allah? Fa'illam taf'alu walam taf'alu. Masya Allah. Sudahlah jaminan la raiba fi, sudahlah jaminan sempurna. Fa'illam taf'alu walam taf'alu. Dibungkam semua hujah, dibungkam semua mulut, dibungkam semua dalil. Mati total semua. Apa kata Ustadz Felix waktu itu, Mas Dima? Saya kayak ditampar-tampar. Sombong banget saya selama ini tidak mau beragama, tidak mau mengakui Tuhan. Langsung Mas, jam 5 azan tuh. Allah. Kedengaran sayup-sayup. Terus saya bilang, Lik, jam 5 saya harus sholat subuh, gimana? Antum ada pertanyaan lagi? Apa kata dia? Saya nggak ada pertanyaan lagi. Bagi saya cukup, ini yang saya cari. Terus, seperti apa? Langsung dia ulurkan tangannya Mas Dima, teman-teman semuanya, dia ulurkan tangannya, dia katakan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Malam Jumat tahun 2002. Sekarang berarti 2020, 14 tahun yang lalu. Sekarang udah jadi Ustadz nasional. Followernya udah jutaan. Ya, Masya Allah. Dan dinobatkan sebagai orang terradikal di Indonesia. Saya juga bingung, radikal yang mana gitu ya. Radikal bebas kali ya, Masya Allah. Bingung gitu ya. Mungkin dia termasuk orang good looking gitu ya. Jadi makanya bingung gitu ya. Nah, oleh karena itu, teman-teman yang dirahmati Allah, ya, jadi ya, Al-Quran itu sudahlah tidak mungkin ada yang bisa buat, sudahlah dijamin tidak ada keraguannya, sampai kapanpun tidak akan ada yang mampu, dan tambahan lagi satu lagi. Allah katakan, nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu, kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang menjaganya. Cukup? Belum. Apa kata Allah? Teman-teman buka Quran surat An-Nahl ayat 89. Ayo. 1, 2, 3. Go. Buka An-Nahl ayat 89. Ya, ayo. Ya, makanya benar tadi kata Mas Iman, sering-sering interaksi sama Quran gitu. Jadi kalau antum jarang baca ya susah. Antum nggak akan nemuin mutiara-mutiara kalimat-kalimat cinta dari Allah. Ayo. An-Nahl 89. Ada di sana? Ada. Sudah. Oke, coba cek ya. Komen saya mudah-mudahan bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'in.
Betul nggak? Betul. Nah, wa nazzalna. Apa itu wa nazzalna? Dan kami turunkan Al-Quran tibyanan. Apa itu tibyanan? Penjelas. Apa maksudnya penjelas? Solusi. Tibyanan likulli syai'in. Semua perkara. Mas Nikmal mau nanya apa? Politik. Ada. Mas Nikmal mau nanya apa? Ekonomi. Ada. Mbak Triana mau nanya apa? Tentang pernikahan. Ada. Perceraian ada, Ustaz? Ada. Rujuk ada? Ada. Haid ada? Ada. Mbak Ikna mau nanya apa? Ekonomi, resesi. Ada. Ya. Mbak Azizah mau nanya apa? Ustaz, di dalam Quran ada nggak tentang bagaimana sikap terhadap orang-orang zalim? Ada. Ustaz, di dalam Al-Quran ada nggak tentang bayi melahirkan dalam perut ibu berapa lama? Bagaimana pembentukannya? Ada. Ya. Bu Nani mau nanya, di dalam Quran ada nggak tentang bagaimana manusia itu disusun, dikumpulkan? Ada. Ibu mau apa? Bapak mau apa? Ada. Cuma pertanyaannya, Mas Nikmal, mau nggak kita buka Quran? Itu masalahnya. Itu masalahnya. Jujur semuanya. Antum punya Quran di dalam HP, tapi lebih sering buka Instagram atau buka Quran? Buka WhatsApp. Buka TikTok atau buka Al-Quran? Ya, buka WA atau buka Quran? Jujur, pasti kita menjawab. Seringkali kita mengabaikan Al-Quran. Padahal semua pertanyaan, kita tidak perlu sistem ekonomi liberal. Kita tidak perlu sistem ekonomi barat. Kita tidak perlu sistem politik barat. Itu liberté, égalité, fraternité. Nggak perlu. Di dalam Al-Quran ada semuanya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, sudah diturunkan tidak ada keraguan, dijamin kesempurnaannya, diturunkan kepada manusia sempurna, dijamin tidak akan pernah ada yang bisa membuatnya, dan dijamin mampu. Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'in. Allahu Akbar. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, tidak usah heran. Betul tadi yang disampaikan oleh Mas Nikman. Apa saja yang berinteraksi Quran menjadi mulia. Lihat, Umar bin Khattab. Tadinya apa? Preman. Preman apa? Pasar ukas. Pak, dikit-dikit, ces, leher putus. Dikit-dikit, ces, tangan patah. Umar. Pedangnya antum tahu berapa panjangnya? 1,5 meter pedangnya. Bayangin, pedangnya 1,5 meter. Nggak mungkin orangnya 1,6. Berarti kalau pedangnya 1,5 meter, kebayang orangnya 2 meter lebih. Dan sekali tebas, pedang Umar bisa putusin 70 leher. Putus. Kejam, Mas. Mas Timal, apa rencana Umar bin Khattab? Membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membunuh Muhammad. Tapi apa yang terjadi? Ketika adiknya membaca Quran surat Toha, hatinya berdegup kencang seperti gempa bumi, stres, langsung keselnya luar biasa, dia tonjok adiknya, giginya rontok, dan dia katakan, mana Muhammad? Ketika adiknya mengatakan, Muhammad tidak ada. Mana Muhammad? Ngamuk-ngamuk, aku akan membunuhnya. Begitu berhadapan dengan baginda Nabi SAW, maka dia mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Keren ya? Setiap yang berinteraksi dengan Quran jadi orang mulia. Dan Umar menjadi khalifah yang wilayah kekuasaannya mencapai Romawi dan Persia. Siapa lagi? Amru bin As. Siapa lagi? Khalid bin Walid. Antum tahu, teman-teman? Khalid bin Walid itu panglima perang terbaik Pak Kafir. Jenderal, kalau ada jenderal, jenderal di atas jenderal, panglima besar. Ya, kalau sekarang ya panglima abrinya gitu. Panglimanya, panglima perang pasukan kafir. Benci banget dengan Islam. Dikit-dikit bunuh, dikit-dikit bunuh. Dan konon pedangnya Khalid bin Walid tidak pernah kering dengan darah umat Islam. Bunuh umat Islam terus. Mas, pertanyaan saya, siapa yang digelari Saifullah, pedangnya Allah? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid. Kapan? Ketika mendengarkan Al-Quran. Masya Allah. Hancur. Siapa lagi? Mus'ab bin Umair.
Anak orang kaya, ganteng, wangi, bajunya mewah, sendalnya mewah, Masya Allah, keren banget. Kalau Mus'ab keluar rumah, buka pintu, wanita-wanita Mekah buka jendela. Ngapain? Wangi banget. Kenapa? Artis, selebriti, ganteng, bayangin. Ya, tapi tahu kan antum? Begitu dia berinteraksi dengan Al-Quran, dia meninggalkan ibunya dan dia hijrah ke Madinah, dia menyiapkan Madinah untuk akhirnya di kisah di akhir Nabi akan hijrah ke Madinah. Siapa yang paling berjasa? Mus'ab bin Umair. Jadi Quran itu Mas, itu power bank yang antum kalau megang, antum ikut bercahaya. Makanya apa? Pegang Quran. Pegang Quran aja jarang, gimana kita ini ya. Nah, jadi Quran itu luar biasa. Tidak ada keraguan di dalamnya, dijamin keutamaannya. Masya Allah, 1 huruf 10 pahalanya, alif lam mim 30 pahalanya. Ya, bahkan nih, saya ceritain sama antum. Ketika Madinah, hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah, maka Madinah menjadi ibu negara. Kota Madinah. Namanya apa? Madinatun Nabi. Kota Nabi. Siapa kepala negaranya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintah dengan Al-Qur'an. Ada Yahudi di sana, ada Nasrani di sana, ada Islam di sana, ada musyrik di sana. Akhirnya apa? Mereka hidup damai di dalam naungan Al-Qur'an. Fi dhilalil Qur'an. Di dalam naungan Al-Qur'an. Cukup? Belum. Nabi mengirimkan surat kepada Romawi dan Persia. Kalau Romawi Persia, kalau sekarang itu ibaratnya Amerika dan Rusia lah, gitu. Negara besar. Ya, ini Amerika lagi pilpres aja kita heboh kan. Biden yang menang apa Trump? Biden apa Trump? Heboh banget sih gitu kan. Ya itu gitu, itu namanya negara kalah tuh begitu, sibuk. Nah, zaman itu para sahabat juga begitu. Teman-teman tahu Quran surat Ar-Rum itu turun untuk menjawab pertanyaan para sahabat. Mirip kayak antum bertanya, yang menang Biden atau yang menang Donald Trump gitu. Apa jawaban Quran? Yang menang mana ya? Persia atau Romawi? Gitu lagi perang nih, lagi perang. Yang menang mana ya? Persia atau Romawi? Turun Quran surat Ar-Rum ayat 1. Gulibatir Rum. Telah dikalahkan bangsa Rum. Berarti yang menang siapa? Kalau dikalahkan Persia. Tapi apa kata Allah? Min bid'in fi bid'in sinin. Di dalam waktu yang dekat, kurang dari 10 tahun, Romawi akan dikalahkan. Persia akan dikalahkan. Berarti siapa pemenang akhirnya? Romawi. Makanya ayatnya dengan Quran surat Ar-Rum. Apa artinya? Romawi. Bayangin nanti. Romawi itu Mas, teknologinya sudah canggih. Tentaranya super kuat. Tapi tahu antum siapa yang mengalahkan Romawi? Madinah. Madinah negara kecil bisa mengalahkan Romawi. Madinah negara kecil bisa mengalahkan Persia. Pertanyaan saya, teman-teman yang dirahmati Allah, apa rahasianya? Kenapa Romawi bisa kalah sama Madinah? Kenapa Persia bisa kalah sama Madinah? Ternyata jawabannya satu. Ternyata Madinah diinstal Quran. Pertanyaan saya, Mas Nikmal, kenapa umat Islam sekarang bukan kecil? Jumlahnya 2 miliar manusia. 2 miliar manusia. Pertanyaan saya, mampukah umat Islam mengusir Israel yang kecil? Mampu, Ustaz, insya Allah. Faktanya, mampunya itu faktanya belum, ya. Belum mampu. Faktanya, mampukah belum mampu, ya. Umat Islam 2 miliar melumat mulut Macron? Tidak. Belum mampu. Umat Islam tidak mampu hari ini. Pertanyaannya kenapa? Kalau dulu sebabnya install, berarti lawannya install apa? Upload. Lawannya install apa? Uninstall. Karena umat Islam hari ini uninstall Al-Quran. Kalau antum install Angry Bird, antum bisa main Angry Bird di handphone. Tapi kalau antum uninstall, antum nggak bisa, orang udah di-uninstall. Antum install Instagram, antum bisa pakai Instagram. Tapi antum uninstall, antum nggak bisa pakai. Begitulah umat Islam hari ini.
mereka menguninstall Al-Quran. Buktinya apa Ustadz? Coba lihat data. Apa datanya? Data menyebutkan 58% umat Islam Indonesia nggak bisa baca Quran. Jangan-jangan orangnya ada di grup ini. Nggak bisa baca Quran. Dikasih Quran nggak bisa baca. Jangan sampai ada di grup ini ya, Masya Allah. Umat Islam, iya. Ngaku Islam, tapi nggak bisa baca Quran. Kalau dikasih Quran gimana? Nggak bisa baca. Ya, jangan sampai ini kalau kelihatannya sih ya, ini mahasiswa yang cinta dengan Al-Quran, yang hafal dengan Quran, ya, yang berkorban dengan Quran. Ya, jangan ada di grup ini, yang di luar grup ini aja deh. Ya, ini di sini ada 128 orang, ya, jangan sampai nggak bisa baca, Mas. Ustadz maaf, itu data dari mana Ustadz? 58% nggak bisa baca Quran. BPS. Apa itu BPS? Biro Pusat Statistik Republik Indonesia, resmi. Berapa Ustadz? 58%. Berarti kalau umat Islam ada 200 juta, berarti berapa yang nggak bisa baca Quran? 110. 100 juta lebih. Masya Allah. Ngeri ya? Berarti setengahnya Ustaz, setengahnya nggak bisa baca Quran. Ya, itu baru nggak bisa baca ya Mbak, belum hafal. Berapa orang yang hafal Quran? Belum, itu baru hafal ya Mbak, belum bagus bacanya kan? Tajwid tahsinnya kan? Itu baru tajwid tahsin ya, belum yang mengamalkannya ya. Itu baru yang mengamalkannya ya, belum yang lainnya ya. Artinya apa? Umat Islam uninstall Al-Quran. Maka umat Islam hari ini memanen yang namanya beraneka ragam masalah. Ekonominya masalah, politiknya masalah, budayanya masalah. Aborsi, bayi dibuang, masih mahasiswa udah punya bayi, haram. Deposito, bunga bank, riba di mana-mana. Mutilasi, bunuh diri. Indonesia peringkat nomor 1 negara paling tinggi bunuh diri di Asia Tenggara. Pacaran, perzinahan ada di mana-mana. Korupsi dana Quran, korupsi haji ada di Indonesia. Indonesia uninstall Al-Quran. Masya Allah. Terus Ustadz, kalau uninstall Quran, yang diinstal apa dong? Hukum-hukum buatan Belanda, hukum-hukum buatan Barat, hukum-hukum yang bukan berasal dari Allah dan Rasulnya, diinstal di negeri ini. Dan kita menjalankan itu semua. Muncullah Undang-Undang Omnibus Law. Tahu ya, Undang-Undang Omnibus Law? Muncullah. Ya, krisis apa? Ada yang namanya hukum. Ada yang namanya aliran sesat. Teman-teman udah dengar berapa jumlah aliran sesat di Indonesia? 370 aliran sesat di Indonesia. Lesbian, gay, biseksual, transgender, subur di Indonesia. Pelacuran, makmur di Indonesia. Korupsi, nomor 1 di dunia. Hutang luar negeri, nomor 1 di dunia. Masalah mendera umat ini. BPJS, hutang kepada rumah sakit triliunan, tak dibayar. COVID, uangnya ribuan triliun digelontorkan, tak terasa. Umroh, penipuan. Haji, penipuan. Bahkan sampai-sampai Menteri Agama membenci anak-anak muda penghafal Quran. Apa katanya? Anak-anak muda yang good looking, hafal Quran, kemungkinan mereka radikal. Na'udzubillah min dzalik. Aneh. Negeri ini menjadi negeri yang aneh. Cadar, dikatakan apa? Radikal. Teroris, diadu dengan yang nggak cadar. Dibuat film. Apa filmnya? Yang cadar diambil, dicabut cadarnya, dibanting. Udah nonton filmnya? Pernah. Ya, stres. Sama-sama anak umat Islam. Yang satu pakai merah putih, yang satu pakai hitam putih. Berantem. Dicabut, yang cingkrang, dihajar, dipukul, dibanting. Apa katanya? My flag, my everything. Allahu Akbar. Aneh. Padahal istri Nabi itu bercadar. Haruskah kita membenci cadar? Cadar itu syariat Islam. Istri saya tidak bercadar, tapi saya nggak boleh benci cadar. Kenapa? Ada dalilnya itu. Dan kalau antum ngaku mazhab Syafi'i, di mazhab Syafi'i cadar itu wajib.
Ngaku Syafi'i, aneh. Ngaku Syafi'i tapi nginjek-injek mazhab Syafi'i. Nggak mungkin. Ini film stres deh. Ini film aneh deh. Kok antum benci ya sama orang cadar? Mestinya antum tuh benci sama orang buka aurat. Mestinya antum tuh benci sama orang yang nggak pakai jilbab. Mestinya antum benci banget sama orang yang tidak menikah. Mestinya antum benci banget sama orang yang berzina. Kok antum benci Mas Nikmat sama orang cadar? Antum sehat. Kan gitu. Ya nggak? Kalau pertanyaan saya gitu, antum sehat Mas? Sehat sih Ustaz. Kok sehat benci sama cadar? Kok kok sehat benci sama jenggot? Kok sehat benci sama cingkrang? Emang kenapa? Emang ada apa dengan cingkrang? Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, umat ini asing dengan agamanya. Apa kata Nabi SAW? Nanti di akhir zaman, Islam ini akan datang kembali asing seperti kedatangan pertamanya. Beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Siapa mereka? Orang pacaran, dia nggak pacaran. Asing nggak? Aneh nggak? Asing. Aneh. Asing. Ya, Mas Iqmal baru kenal anak mahasiswa semester 2. Kemudian apa? Ta'aruf. Kemudian apa? Nikah. Jaraknya berapa lama? Cuma 3 bulan. Apa kata orang tua antum? Kamu aneh deh. Masa baru kenal 3 bulan langsung nikah kamu? Jangan-jangan tuh kan? Otaknya udah mikirnya apa? Jangan-jangan kamu, ya Allah mah, nggak ada apa-apa. Aku tuh memang nikah, insya Allah. Jangankan macam-macam, megang aja aku belum pernah, Mak. Nggak mungkin. Kenapa nikahnya cepat banget? 3 bulan kenal langsung nikah. Ya karena syariat Islam mengatakan tidak ada pacaran. Kalau setuju, lihat, nazar, cocok, udah nikah. Nanti mengenalnya, mau mencintainya di pernikahan, sudah selesai. Apa kata orang tua kita? Nggak bisa. Pokoknya kamu harus pacaran dulu 2 tahun, minimal 2 tahun. Masya Allah. Aneh ya? Mas Nikmal beli motor, cash. Aneh. Apa kata salesnya? Mas, nggak kredit aja mas. Lumayan loh mas, bunganya kecil kok. Apa kata Mas Nikmal? Nggak mbak, saya kebetulan ada duit tunai, jadi saya beli cash aja. Apa katanya? Jangan mas, kredit aja. Bunganya kecil kok. Tapi mbak, itu kan riba. Apa kata mbaknya? Nggak apa-apa lah mas, riba. Orang semua juga makan riba kok. Tuh kan? Aneh. Coba, pagi-pagi orang pagi, antum 124 orang ikut kajian. Aneh nggak? Coba. Aneh. Orang duduk baca komik, antum duduk baca Quran. Aneh. Orang pada tidur jam 2, jam 3, antum bangun sholat malam. Aneh. Orang kuliah jam 8, jam 9, antum izin sebentar keluar. Ngapain? Ke masjid. Duha. Aneh. Umat Islam hari ini dianggap aneh. Kenapa? Berpegang teguh dengan Islam, berpegang teguh dengan Quran, dianggap aneh. Maka teman-teman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dulu Quran diterapkan, Madinah mengalahkan Persia, Madinah mengalahkan Romawi. Bahkan gara-gara Quran bisa sampai ke Nusantara. Antum teman-teman semuanya. Saya bisa berislam gara-gara siapa? Jasa Nabi SAW, jasa Al-Quran. Andai tidak ada Nabi, bagaimana nasib kita hari ini? Kita tidak kenal Islam, kita tidak kenal halal haram, kita tidak kenal nutup aurat, kita tidak kenal surga dan neraka. Jasa sang Nabi luar biasa untuk hidup kita. Sadar nggak itu? Masya Allah. Maka wajarlah kalau kemudian Quran itu ketika diinstal menjadikan negara hebat. Penemu angka 0, umat Islam. Penemu pesawat terbang, angka 0, umat Islam. Pesawat terbang, umat Islam. Penemu gambar peta global pertama, umat Islam. Penemu matematika, aljabar, umat Islam. Penemu optik, kacamata pertama, umat Islam. Penemu kamera pertama, umat Islam. Bedah manusia pertama, umat Islam. Alat-alat bedah pertama, umat Islam. Kampus ternama dunia terbesar, FES, di Maroko, umat Islam. Dulu umat Islam memimpin peradaban dunia. Namun sekarang umat Islam, sejak tanggal 3 Maret tahun 1924, runtuhlah khilafah Utsmaniyah di Turki, di Istanbul. Sejak itu, umat Islam mengalami kemerosotan. Umat Islam dipecah belah. Umat Islam dipermalukan. Umat Islam menjadi umat yang miskin, terpecah belah, bodoh, terbelakang. Dan sampai hari ini, umat Islam belum bangkit lagi seperti dulu. Kenapa? Tanda tanya besar.
Jawabannya uninstall Al-Quran. Maka teman-teman saya kasih tips, boleh dicatat, boleh diingat. 1. Bagaimana agar kita bisa menginstal Quran? 1. Imani Al-Quran. Beriman kepada Al-Quran. Rukun iman kita apa Mas Iman? Amanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa kutubihi. Artinya apa? Beriman kepada Al-Quran. Ya, beriman kepada Al-Quran. Artinya apa? Tidak boleh kita ada ragu kepada Al-Quran. Al-Quran adalah keimanan kita. Yakin, believe, tidak boleh ada sedikit pun keraguan. 1. Cara menginstal Quran iman. Yang kedua, bagaimana cara menginstal Quran? Membaca Al-Quran. Mbak Ikna rajin-rajin baca Quran ya. Bu Nani rajin-rajin baca Quran. Bu Diah rajin-rajin baca Quran. Mas Dede, Mbak Takia rajin-rajin baca Quran ya. Insya Allah. Kenapa? Karena Nabi katakan iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran. Karena Quran akan menjadi syafaat, penolong bagi pembacanya. Bacalah. Mas Dimal, habis zuhur nanti baca dikit aja 2 ayat. Habis asar baca 2 ayat. Habis isya baca 2 ayat. Tapi terus sering gitu. Amal yang dicintai Allah sedikit tapi sering. Masya Allah. Hak yang kedua, install Quran. Caranya gimana? Baca. Yang ketiga, bagaimana caranya agar kita menginstal Quran agar kita hebat lagi seperti dulu? Yang ketiga, menghafalkan Al-Quran. Ayo teman-teman, hafalin. Ya, teman-teman hafalin. Hafalin Al-Quran. Ya, Mbak Miftah, Jana, hafalin. Ustadz, saya setoran ya, hafalan Quran saya Ustadz. Silahkan Mbak. Quran surat apa Mbak? Ad-Dukhan Ustadz, 1-3. Baik, silahkan. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Masya Allah, bagus Mbak. Setoran, silahkan Mbak Takia. Surat apa? Ar-Rahman Ustadz. Setoran. Ya, Ar-Rahman, An-Naman, Quran, dan seterusnya. Masya Allah. Mbak Amalia, setoran apa? Al-Ikhlas Ustadz. Qul huwallahu ahad, Allahu samad gitu ya. Nggak apa-apa. Namanya juga setoran hafalan. Ya nggak? Mas Nikmal, hafalannya silakan. Hafalan apa? Saya An-Naba Ustadz. Silakan 1-3. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Hafalin. Hak yang ketiga. Apa haknya? Apa cara install Quran? Hafalkan. Yang ketiga. Yang keempat, pelajari. Teman-teman unsur, saya yakin DKM kita ada belajar tahsin. Ikut belajar. Cinta Quran ada belajar tahsin dan gratis teman-teman. Teman-teman akan ditelepon, Bapak Ibu akan ditelepon, ya 24 jam silahkan mau pilih jam berapa. Ditelepon gratis. Mas Ikna, Mbak Ikna silahkan, Mbak Ikna Nuraini silahkan baca Al-Baqarah 1-5. Nanti baca Mbak Ikna pakai video, di tag. Oh dibenerin, Mbak, ma-nya kurang panjang, mim-nya kurang dengung, dibenerin bacaan. Gratis Ustaz, gratis. Layanan namanya apa? Cinta Quran Call. Bisa di mana Ustaz? Bisa didapatkan informasinya. Lihat di Instagram saya ada Cinta Quran Call. Ya. Nah, apa hak yang install yang keempat? Pelajari. Belajar Quran. Ya, yang kelima, apa? Ajarkan. Imani, hafalkan, baca, ajarkan, pelajari, ajarkan. Yang kelima, ajarkan. Ya. Mas Fajar, ajarin belajar baca Quran. Untuk siapa? Anak-anak TK, anak-anak SD. Sambil kuliah kan? Mas Nikmal, semester berapa sekarang? Semester 10, Ustaz. Masya Allah, udah mau selesai. Atau udah kelewatan malah. Lewat. Udah ya. Nah, Mas Nikmal ya, pulang dari kuliah ajarin anak-anak di sekitar kampus. Sini adik-adik, ajarin tahsin ya. Yo, aro'aitalladzi yukadzibu biddin. Diajarin anak SD. Bagus, Mas. Itu namanya apa? Install Quran. Ya. Yang berapa? 5. Ajarkan. Yang ke-6, fahami. Nah, teman-teman kalau baca Quran, jangan baca cepat banget. Yasin wal Qur'an lagi, nah jangan begitu. Dalikal kita bularai bafi dalam matakin aladina yang jangan begitu baca Quran.
Baca Quran itu ada adabnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sebentar, diam dulu. Baca terjemahannya. Baca tafsirnya. Oh, kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang bertakwa. Mantap. Apa namanya? Fahami. Saya nonton di YouTube, cari Ustadz Bahtiar Nasir. Bedah tafsir Quran surat Al-Anfal. Itu namanya memahami. Oh, ada Ustadz Adi Hidayat. Bedah Quran surat Al-Fatihah. Ikuti. Belajar, Mas. Yang keenam, apa namanya? Pahami. Fahami. Yang ketujuh, bagaimana cara menginstal Quran? Mengamalkan. Nah, ini yang berat nih. Jangan pacaran, kata Quran. Wala taqrabuz zina. Antum dekatin zina pacaran. Ya, berarti apa? Antum belum mengamalkan Quran. Apa kata Quran? Jangan makan riba. Antum makan riba. Gadai laptop, dapat duit. Bayarnya pakai bunga. Itu riba, Mas. Gadai motor, dapat bunga. Pinjem duit, dapat bunga. Bayar pinjemannya pakai bunga. Itu riba, Mas. Kan kata Quran, wa halallahu bai'a wa haramu riba. Kan kata Quran nggak boleh makan riba. Berarti apa yang keenam? Amalkan. Maaf, yang ketujuh, amalkan. Yang kedelapan, yang terakhir. Bagaimana agar kita menginstal Quran? Yang terakhir adalah memperjuangkan Al-Quran. Nah, teman-teman di Unsur yang disayang oleh Allah, mudah-mudahan antum termasuk orang yang ke-8 ini memperjuangkan Al-Quran. Ikut berjuang bersama-sama memperjuangkan Al-Quran agar Al-Quran menjadi tuntunan hidup kita dan mengatur hidup kita baik di dunia maupun di akhirat. Ini yang ingin saya sampaikan kepada antum semuanya. Al-Quran ini luar biasa, kitab yang luar biasa sempurna, tidak ada keraguan di dalamnya, kemuliaan bersamanya, dan Al-Quranlah sebab hebatnya umat Islam, dan Al-Quran pula sebabnya hinanya umat Islam hari ini. Bagaimana caranya? Solusinya? Kembali lagi kepada Quran, back to Quran. Sesuai judul yang antum minta kepada saya, back to Quran. Seperti apa back to Quran? 8. Imani? Dibaca? Baca. Yang ketiga, dihafalin. Hafalkan. Yang keempat, dipelajari. Pelajari. Yang kelima, diajarkan. Diajarkan. Yang keenam, diamalkan. Amalkan. Difahami. Difahami, diamalkan. Yang kelima, difahami. Yang keenam, diajarkan. Amalkan. Pahami. Diamalkan. Yang ketujuh, amalkan. Ya, diamalkan. Yang kedelapan adalah diperjuangkan. Diperjuangkan. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah, itulah syarat kalau antum mau back to Quran, laksanakan 8 install Quran. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih jazakumullah khair kepada Ustadz Fatih Karim atas penyampaian materinya. Sungguh apabila kita mengaplikasikan ya apa-apa yang disampaikan, tips-tipsnya tadi, bagaimana kita bisa menginstal Al-Quran dalam diri kita ya, supaya kita tidak terpuruk lagi. Insya Allah kita semua akan kembali bangkit gitu. Umat Islam insya Allah akan menjadi umat yang terbaik kembali. Ya, selanjutnya dibuka sesi tanya jawab. Untuk sesi yang pertama akan ada pertanyaan dari link ya. Monggo mungkin panitia bisa mengkopikan ke kolom chat ya, atau langsung menyampaikan saja pertanyaannya yang didapat dari link pendaftaran. Boleh, langsung aja pakai video boleh juga. Silakan. Ya, silakan kepada panitia atau Ismail dari UKKI. Ya, saya bacakan ya Ustadz. Ini pertanyaan dari Alfiani Septi. Pertanyaannya, berbicara soal kehidupan pasti tidak lepas dari berpolitik. Dan sebagai seorang muslim, tentunya kita wajib mengikuti aturan yang ada dalam Al-Quran. Pertanyaan dari Alfiani, yaitu politik yang dijelaskan dalam Al-Quran itu seperti apa? Apakah politik saat ini sudah sama dengan aturan dalam Al-Quran? Jika belum, bagaimana solusi agar politik yang diterapkan sesuai dengan Al-Quran? Itu dulu Ustadz. Terima kasih. Ya, baik saya jawab ya. Politik yang ada sekarang, yang ada di Indonesia maupun yang ada di seluruh dunia, bukan politik Islam.
Tapi itu namanya sistem politik barat. Kenapa? Karena sistem sekarang ini adalah sistem yang disebut dengan demokrasi. Apa itu demokrasi? Kedaulatan di tangan rakyat. Vox populi, vox dei. Rakyatlah yang akan membuat hukum. Ya, sementara di dalam Al-Quran, teman-teman, coba buka lagi Qurannya ya. Ayo, buka lagi Qurannya. Buka Quran surah Al-Maidah. Al-Maidah. Al-Maidah 50. Coba. Al-Maidah ayat 50. Ya. Sudah dapat? Sudah. Sudah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hukman jahiliyatiyun wa man ahsanu minallahu hukman liqaumi yuqinun. Coba baca terjemahannya teman-teman semuanya. Apa hukman jahiliyah? Apakah hukum-hukum? Apakah sistem-sistem jahiliyah? Apa itu sistem jahiliyah? Sistem hukum selain Islam. Apakah hukum-hukum jahiliyah yang kalian inginkan? Dan mana yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Pertanyaan saya, kira-kira mana yang lebih baik? Hukum buatan manusia apa hukum buatan Allah? Hukum buatan Allah, Ustaz. Pasti hukum buatan Allah. Pasti. Yang paling ngerti Samsung ya Samsung, Mas. Mana mungkin Oppo. Yang paling ngerti iPhone ya iPhone, Mas. Mana mungkin Huawei. Yang paling ngerti Vivo ya Vivo, Mas. Mana mungkin Samsung gitu ya. Yang paling ngerti manusia siapa? Ya, yang menciptakan manusia lah gitu kan. Nah, jadi apakah sistem politik sekarang ini Islami? Tidak, sama sekali tidak Islami. Terus bagaimana kita, Ustaz, kalau kayak gitu? Ya pelan-pelan berdakwah. Makanya saya bilang, ayo pelan-pelan kita berdakwah agar sesuai dengan Islam, gitu ya. Termasuk di luar negeri juga. Iya, Amerika itu kan sistem republik. Indonesia juga sama. Jadi Indonesia sama Amerika sama. Jadi Indonesia ini ngambil sistemnya Amerika, sistemnya Belanda, ya gitu ya. Bukan sistemnya Islam, ya bukan. Tapi mayoritas Muslim, iya mayoritas Muslim, ya lihat ya, mayoritas Muslim, tapi sistemnya bukan sistem Islam. Bukan sistem ya, Islam. Begitu ya, itu fakta ya, nggak bisa dibantah itu fakta ya. Jadi fakta bahwa umat Islam hari ini tidak lagi mengambil sistem politik Islam. Legislatif, eksekutif, yudikatif. Di dalam Islam legislatif siapa? Pembuat hukum. Siapa pembuat hukum? Allah. Allah. Dalam sistem sekarang siapa pembuat hukum? Manusia. Iya, Manusia. MPR DPR. MPR DPR pembuat hukum. Ya, begitu ya? Beda ya? Beda banget. Ya, ayo silakan yang lain. Ya, silakan kepada peserta yang lain. Ini ada pertanyaan dari chat Zoom meeting ya. Yang pertama, Ustaz, bagaimana seharusnya kita sebagai umat Islam dalam menyikapi kasus penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW? Iya. Yang marak terjadi, Baik. khususnya di negara-negara Barat. Dan Iya. apa yang menyebabkan mereka melakukan hal ini? Iya, yang pertama, kalau antum belajar sejarah, ya, tidak pernah ada penghinaan Nabi ketika umat Islam itu memiliki kekuatan. Ya, contoh di masa khilafah Abdul Hamid II di Turki, Utsmaniyah, gitu ya, pernah ada drama penghinaan Nabi. Di mana? Di Inggris. Antum tahu apa yang terjadi? Sultan Abdul Hamid mengancam Ratu Elizabeth menghentikan drama itu. Jika drama itu tetap berlangsung, maka Abdul Hamid dari Turki akan mengirimkan pasukan menghancurkan Inggris. Dan drama itu berhenti. Ketika Perancis berdansa-dansa, joget-joget di daerah wilayah Islam, apa kata Sultan Sulaiman Al-Qanuni? Hentikan dansa kalian. Cuma ngomong gitu aja. Atau aku akan kirimkan pasukan kepada kalian. Apa yang terjadi, teman-teman? 1 abad, 100 tahun, Perancis berhenti berdansa. Itu dicatat dalam sejarah. Ngeri ya? Masya Allah ya. Kapan itu? Ketika umat Islam memiliki kekuatan dan kekuasaan. Ketika umat Islam bersatu, tak bisa dikalahkan. Tapi hari ini, mereka tahu umat Islam lemah. Maka mereka menghina Nabi,
membangun kedutaan besar Amerika di Al-Aqsa di Palestina, mereka membantai kaum muslimin di Rohingya, mereka membunuh umat Islam di Patani, mereka membunuh umat Islam di Xinjiang, mereka membunuh umat Islam di macam-macam di Syam, nggak ada yang bela. Kenapa? Karena umat Islam kehilangan sang pembela. Siapa sang pembela itu? Sistem yang diwariskan oleh Nabi SAW, yaitu sistem Islam. Sudah tidak ada lagi. Jadi Ustaz, sekarang kita nih berarti kondisinya lemah banget. Sekarang sudah lemah. Dulu kita hebat, gitu ya. Jadi dulu kita pernah berkuasa, pernah hebat, dikjaya. Gitu, ya. Dan itu fakta ya, bukan cerita-cerita. Itu ada sejarahnya, bukan cerita dongeng gitu. Ya. Silakan yang lain. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Pertanyaannya belum sedikit lagi belum dijawab. Terus bagaimana Ustaz tentang penghinaan Nabi? Ya tentu umat Islam marah lah. Ya, cobalah saya tanya ya sama Mas Nikmal lah. Mas Nikmal, ya, Mas, boleh nggak ayah antum kepalanya saya tutup dengan kepala gambar babi? Antum marah nggak? Marah, Ustaz. Pasti marah. Ya, terus bapak antum, ibu antum saya buat kepala babi, terus saya ludahi, terus saya injek kepalanya. Antum gimana? Lebih marah lagi, Ustaz. Ngamuk atuh. Iyalah. Ngamuk, iya. Itu bapak ibu kita kan? Bayangkan, ini nabi kita. Jasanya lebih besar daripada bapak ibu kita. Ya marah, wajar lah. Tapi teman-teman, wajar. Orang kafir itu, kalau dia menghina Islam, wajar. Dia nggak ngerti Islam. Yang sedih itu umat Islam bakar bendera Nabi. Udah tahu? Iya. Di Garut kan? Di Garut. Bajunya loreng, gak usah saya sebutin ormasnya, bajunya loreng, ambil bendera Nabi, dibakar. Masih ingat beritanya? Dibakar sama dia. Nah, terus dendanya tahu berapa? Dendanya 2.000 perak. Kayak uang parkir. Terus di penjaranya berapa? Seminggu. Nah, itu namanya apa? Menghina Nabi. Kalau orang kafir, Mas, Abu Jahal, Abu Lahab, menghina Islam, wajarlah orang dia nggak tahu kok. Kan dia kafir, ya nggak? Kalau orang lain menghina orang tua antum, ya mungkin wajarlah orang dia bukan anaknya. Tapi kalau yang menghinanya anaknya gimana kira-kira? Nyakitin nggak? Nyakitin. Iya Pak. Begitu ya. Jadi teman-teman kalau orang kafir menghina ya namanya orang kafir, nggak ngerti. Tapi kalau yang menghinanya orang Islam, itu yang kita sedih dulu. Gitu ya? Oke. Silakan. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Tadi untuk menginstal Al-Quran kan ada poin terakhir itu memperjuangkan Al-Quran ya. Maknanya seperti apa Ustaz maksudnya? Terus dan bagaimana cara agar kita termasuk orang-orang yang memperjuangkan Al-Quran? Ya, memperjuangkan Quran itu maksudnya adalah berdakwah. Jadi Mas Nikmal misalnya pulang dari acara ini, ngisi kajian di mahasiswa, adik-adik kelasnya, kan? Ada mentoring ya? Di DKM ada mentoring kan? Ada Ustaz. Nah, Mas Nikmal isi mentoring. Iya, gitu. Terus siapa lagi? Di sini misalnya ada ada Mbak Miftah Jana, ada Mbak Triana, itu ngisi mentoring buat adik-adik kelasnya. Kemudian apa lagi? Buat tulisan, ya. Teman-teman DKM buat tulisan ditempel di dinding-dinding masjid. Kemudian apalagi kalau zaman dulu masih tempel masjid ya, kalau zaman sekarang teman-teman sudah pakai ini kan, sudah bisa pakai Instagram, Facebook, Twitter gitu ya. Nah, itu namanya apa? Ikut menyebarkan. Ada video bagus nih dari Ustaz Fatih, sebarin. Ada video bagus dari Ustaz Felix, sebarin. Begitu ya. Nah, itu namanya apa? Ikut memperjuangkan Al-Quran ya. Kemudian misalnya apa? Ada acara bagus nih gitu ya, yang diadakan oleh DKM. Siapa pembicaranya? Ustaz Fatih Karim. Sebarin yuk supaya banyak yang nonton. Nah, itu namanya memperjuangkan. Nah, orang yang berjuang itu berarti apa? Dia akan ingin mendapatkan sesuatu. Apa yang ingin dia dapatkan? Ridhonya Allah. Caranya gimana? Dia berjuang. Gitu. Dia berjuang. Malam-malam ngetik tulisan, pagi-pagi sebarin. Ya, misalnya Mas Yunus gitu. Mas Yunus buat poster, ya nggak? Poster apa? Poster itu loh yang sering buat kayak gambar-gambar pesan-pesan dakwah gitu ya. Segera tobat karena ajal mendekat. Gitu dong poster. Nah, itu namanya berjuang. Nanti Mas Yunus orang yang lihat poster itu langsung segera tobat ajal besok mendekat. Wah, langsung bertobat orang.
Nah, berarti antum memperjuangkan. Mas Dede, ya, ada Ustadz Fatih di sana datang ke Unsud, ya. Mas Dede bilang, saya akan nyiapin kendaraannya, saya akan nyiapin radionya supaya Ustadz Fatih bisa ngisi di radio di dekat Unsud ini. Pokoknya selama Ustadz Fatih, Ustadz Abdul Somad, Ustadz kita masuk ke daerah Purwokerto ini aman pokoknya. Saya akan nyiapkan semua. Itu namanya pejuang Quran. Ya, jadi pejuang Quran itu adalah orang-orang yang ingin sekali agar Al-Quran itu menjadi sumber atau standar kehidupan kita, ya. Dan memang wajar lah, namanya orang beriman ya pasti cinta sama Quran kan. Aneh kan, ada orang beriman anti sama Quran kan, aneh. Ya, Mas Nikmal, asli mana? Asli Bogor. Tapi saya bilang, tahu Tugu Kujang nggak? Tugu Kujang. Di mana Ustaz? Antum tuh orang Bogor. Bogor Ustaz. Tapi nggak tahu Tugu Kujang. Nggak tahu. Kan aneh gitu. Sama seperti gini, Mas Nikmal, kuliah di mana? Di Unsud. Gitu kan? Ya, misalnya gitu kan. Tapi pernah ke rektorat. Emang ada rektorat Ustaz? Kan aneh gitu loh. Masa rektorat nggak tahu ada Unsud gitu? Sama kayak gini, antum orang Islam, iya, tapi nggak nutup aurat. Saya bilang, antum aneh, orang Islam kok nggak nutup aurat tuh? Antum Islam, iya, tapi nggak sholat. Sholat tuh gimana Ustaz? Aneh. Saya aneh. Umat Islam ya pastilah sholat. Umat Islam pastilah baca Quran, ya kan? Mbak Takiyah, ya umat Islam kan pasti puasa. Ya kan? Nah, jadi yang namanya umat Islam ya pasti sayang sama Islamnya, sayang sama Qurannya. Aneh, masa ada umat Islam benci sama Al-Quran? Ya, Masya Allah. Ya, itu 3 pertanyaan dari sesi pertama ya. Terima kasih atas jawabannya. Dan sesi kedua ada 3 pertanyaan lagi. Kita buka dari chat Zoom ya. Ini ada dari Dede Ridwan dari Unsud, izin bertanya. Tentang pemimpin, Ustaz. Kita harus taat kepadanya asalkan masih di koridor kebaikan, bukan koridor kemaksiatan. Lalu bagaimana jika sang pemimpin memerintahkan kita untuk melakukan suatu hal, namun kita tidak tahu apakah perintah itu menuju kebaikan atau menuju keburukan? Apakah kita tetap harus taat? Bagaimana penjelasannya di Al-Quran? Ya, jadi kalau ada perintah-perintah atau ada aturan-aturan, maka kita bertanya dulu kepada para ulama, boleh nggak perintah ini? Kan gitu ya. Misalnya perintah kepada kebaikan. Kalau perintah kepada kebaikan ya teman-teman harus nurut, harus ikut lah. Contohnya apa? Pakai helm, ya kan? Pakai helm, Mas Nikmal, kalau keluar kampus, kalau keluar ke jalan, itu kan perintah baik itu. Ya, Mas Nikmal pakai helm karena ada polisi. Kalau nggak ada polisi nggak pakai helm gitu kan. Padahal kalau pecah siapa yang rugi kepalanya? Kalau kepalanya pecah siapa yang rugi? Kita sendiri. Nah, itu, iya, makanya pakai helm. Itu karena ikut aturannya. Karena perintah itu baik gitu. Apalagi perintah pemerintah misalnya. Jagalah masker, ya. Jangan keluar rumah, cuci tangan. Kalaupun keluar rumah, jaga protokol COVID-nya. Antum ngeremehin. Nggak usah pakai masker. Hajar aja, pokoknya nggak ada tuh COVID, bohong. Besok kena antum tuh kan. Ya, jadi antum jangan ngeremehin gitu. Jadi kalau ada perintah baik dari pemerintah ya ikut. Tapi kalau ada pemerintah yang memerintahkan nggak baik gimana? Ya jangan ikut. Misalnya apa? Misalnya pemerintah membolehkan homer, pemerintah membolehkan maksiat dunia malam. Ya antum jangan ikut. Gitu. Pemerintah membolehkan pacaran, pemerintah membolehkan riba. Ya jangan ikut gitu. Gitu, jadi gampang. Yang penting apa? Yang penting perintahnya dalam kebaikan ikuti, perintahnya nggak baik, ya nggak usah diikuti. Gitu. Kenapa? Karena kita hanya diperintah untuk menjalankan kebaikan. Gitu ya. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Atikah Nur Hafizah dari UKIFIKES Unsud. Assalamualaikum Ustadz, saya sering melihat Ustadz yang Masya Allah perjuangan dakwahnya. Semoga selalu diberi keberkahan. Melihat hal tersebut, saya ingin bertanya apa yang membuat Ustadz bisa menjadi seperti sekarang ini? Langkah apa yang Ustadz tempuh ketika mendapat hidayah Allah? Karena saya yakin setiap orang besar memiliki jalan yang tidak ditempuh oleh orang lain. Begitu Ustadz pertanyaannya.
Insya Allah doain saya ya, makasih ya teman-teman doanya buat saya. Mudah-mudahan doa itu doa yang Allah ijabah ya. Terima kasih teman-teman Unsur dan tadi yang bertanya doanya buat saya itu doa yang tulus ya. Insya Allah saya doa juga buat teman-teman, mudah-mudahan teman-teman juga mendapatkan keberkahan, kebaikan, kemudahan urusan ya. Saya itu Mas Nikmal itu mulai dapat hidayah sebaya antum, seumur antum ya. Coba di sini ada yang semester 4, semester 5? Coba. Coba ketik saya gitu. Di komentarnya, saya semester 4, semester 5. Mas Ismail itu. Mas Ismail. Nah, mana dia Mas Ismail? Coba Ismail. Coba, ini Mas Ismail. Nah, usia antum berapa Mas Ismail? Saya semester 7, Tat. Hah? Semester 7. Oh, semester 7 ketuaan. Semester 4, semester 5 siapa? 4 dan 5 deh. Ada di sini. Nggak ada. Ini udah tua-tua semua semester. Oh, Mbak Eva Dita Pertiwa. Itu semester 4, semester 5. Nah, saya sebayanya Mbak Eva. Ya. Sebayanya Mbak Eva. Itu ngapain? Ikut kajian di DKM. Kalau DKM Unsur apa namanya? Kampusnya? Masjidnya? Masjidnya Nurul Ulum. Di Nurul Ulum saya dapatnya gitu lah ibaratnya. Ikut apa awalnya dulu? Ikut mentoring. Nah, jadi teman-teman kalau mau, betul antum bilang tadi, orang-orang sukses, orang-orang hebat itu ada jejaknya. Ada jejaknya. Ikutin aja jejaknya. Ustadz Felix di mana? Sama. Beliau di IPB. Ikutnya apa? Ikut mentoring juga. Ya, gitu ya. Jadi ikut ya mentoring ya di masjid ya. Itu langkah pertama. Terus gimana? Ikut lama-lama Pak mentoring. Lama-lama kan ngisi mentoring kan? Betul. Nah, mulai teman-teman ngisi mentoring kan adik kelas masuk nih, anak-anak maba gitu ya. Mulai ngisi. Lama-lama apa? Aktif buat tulisan, mulai berani ngisi di radio. Salah-salah biarin aja. Mulai lama-lama berani ngisi di TV, lama-lama ngisi di internasional, lama-lama keluar negeri. Step. Nah, terus apa yang saya lakukan lagi? Bakti sama orang tua, bahagiakan orang tua kita, karena doanya doa orang tua. Teman-teman, saya cuma lulusan IPB. Jadi kalau teman-teman di sini Unsur, jangan kecil hati, bisa seperti saya. Bisa seperti Ustadz Felix, nggak harus pesantren. Nggak harus pesantren. Siapa lagi yang nggak pesantren ya? Ustadz Handi Boni, itu nggak pesantren. Ya, siapa lagi yang nggak pesantren ya? Ustadz Hari Mukti, itu nggak pesantren. Siapa lagi yang nggak pesantren? Ustadz Dery Sulaiman, itu nggak pesantren. Jadi jangan dikira dai itu harus pesantren, enggak. Dia belajar langsung kepada ulama-ulama. Ya. Nah, terus bagaimana zaman-zaman saya lagi kuliah? Kegiatan saya cuma 2. Kuliah, dakwah. Nah, semester 1, semester 2 saya masih banyak main. Semester 2, semester 3 saya masih banyak nongkrong. Semester 4 saya mulai ngaji intensif, terus buat kos-kosan. Nah, di kos-kosan saya tuh satu kosan penghafal Quran. Anak-anaknya kajian kalau subuh. Kalau malam mereka bangun sholat tahajud bareng. Oh, enak banget itu kos-kosan kayak gitu ya. Nah, namanya Rubin ya, rumah binaan. Saya tinggal di sana. Nah, kemudian gimana? Lulus, saya tetap isi di radio terus aja begitu. Nah, terus apa? Berteman dengan orang-orang soleh. Jadinya ya seperti sekarang ini. Ya, berarti Ustadz itu tahun berapa? Tahun 97. Mas Nikmal 97 udah lahir belum? Baru lahir Ustadz. Baru lahir. Waduh, Mbak Takia lahirnya kapan? Tahun berapa? Tahun 99. Oh, 99 saya sudah lulus kampus, ya. Masya Allah. Jadi Mbak Takia itu anak saya bisa. Ya, siapa lagi di sini? Coba. Mbak Miftah, tahun berapa lahir? Tahun 2000. No, tahun 2000 saya udah ngisi radio, udah ngisi TV. Ya, jadi Masya Allah, ya. Jadi saya itu tahun 97, teman-teman. 97. 97 itu berarti apa? 25 tahun yang lalu. Masya Allah. Sampai sekarang seperti ini. Ngisi kajian, isi kajian lagi. Ngisi kajian, isi. Pernah lihat power bank ya? Power bank dicas. Terus ngapain dia? Ngecas lagi kan? Dicas, ngecas lagi kan? Begitu. Ya. Jadi teman-teman kalau mau ngikutin jejak saya, seperti itu. Ngaji, kampus. Ngaji, kampus. Udah itu aja. Nongkrong, enggak.
Main-main ya main, ya kayak main sepeda, main. Cuma ya aktivitasnya setiap hari ya di kampus ya kajian, ngadain kajian. Pokoknya aktivis dulu, aktivis dakwah. Ya, ada ketua senat nggak di sini? Ada nggak ketua senat yang unsur? Ada nggak di sini? Ketua DKM ada nggak? Ketua DKM? Ketua DKM-nya Mas Ismail itu tadi. Oh, Mas Ismail, Masya Allah. Nah, saya dulu gitu, saya ketua senat, saya jadi ketua DKM. Jadi memang aktivis kampus. Tahu aktivis? LDK. Awaknya tipis. Ya, awaknya tipis. Tahu aktivis ya? Awaknya tipis gitu ya. Awaknya tipis itu kayak triplek, kurus. Ya, kurus. Sampai sekarang masih kurus. Ya, jadi teman-teman, 25 tahun yang lalu, jadilah saya sekarang. Jadi antum, Mbak Takia, sekarang umurnya berapa? 21. 21 ya. Berarti 20 tahun lagi ke depan Mbak Takia itu jadi seperti saya. Ya, Mas Nimal berapa umurnya sekarang? 23. 23. 20 tahun lagi jadi saya sekarang. Gitu. Jadi terus bagaimana caranya? Ya ini yang antum lakukan hari ini itu sudah seperti yang saya lakukan dulu. Gitu. Jadi jalannya sama. Yang namanya mau ke Cirebon ya jalannya itu. Berarti kalau mau ke Cirebon gimana? Ya lewatin aja itu. Sama. Gitu ya. Insya Allah ya. Di sini Masya Allah ini masih muda-muda semua. Mudah-mudahan ya Allah kasih kemudahan antum semuanya mendapatkan lulusan terbaik ya dan mendapatkan predikat mulia di hadapan Allah dan mulia di hadapan manusia. Insya Allah ya. Terima kasih. Ya. Ini pertanyaan terakhir ya sebelum sesi penutup. Ada pertanyaan, bagaimana kita ketika ingin mengamalkan Al-Quran namun sulit. Contohnya, kita ingin menghindari riba di bank, namun di era ini rata-rata kami menggunakan jasa bank untuk keperluan administrasi. Dan tentang produk yang diboikot juga, kalau sudah dibeli, apakah harus dibuang? Karena harganya lumayan mahal gitu, Ustaz. Ya, jadi gini, sekarang memang susah ya. Misalnya contoh, beli motor pakai riba, ya udah jangan pakai riba berarti gimana? Nabung aja, maksudnya simpan uangnya ya. Nanti kalau udah ada penuh, udah misalnya motor harga 12 juta, udah full 12 juta beli cash, gitu. Jangan cicil pakai riba, nggak usah lah ya. Oke, kemudian pingin apa lagi? Handphone, punya duit beli, nggak punya sabar, begitu ya. Pingin beli sepatu bagus ya, buat running ya. Ada duit beli, nggak ada duit sabar. Makanya saya lagi jadi mahasiswa Mas, saya bisnis. Saya bisnis apa? Bisnis sayuran. Saya kalau ada Sabtu Minggu ini jualan sayur seger. Saya panen dari teman hidroponik teman gitu ya. Saya jual bukaan puasa ya kalau lagi mahasiswa. Ini mahasiswa lah. Saya jualan itu apa? Ubi rebus, terus bubur ayam gitu. Jadi mahasiswa begitu, nggak apa-apa, jangan malu. Saya jualan kerupuk pernah, lagi mahasiswa, jualan kacang pernah gitu, jangan malu. Supaya apa? Supaya bisa nabung. Karena kalau ngarepin orang tua kan nggak enak ya, minta sama orang tua. Zaman dulu saya pernah jualan pulsa juga, ya, isi pulsa ulang tuh ya dulu ya, zaman dulu pulsa isi ulang tuh yang Telkomsel 5.000, Telkomsel saya jualan itu zaman itu. Nah, jadi jangan malu. Saya pernah jaga warnet, Mas Nikmal. Pernah jaga warnet saya. Gitu, jaga warnet, gaji saya 300.000, ya kan? Jaga warnet. Untuk apa? Karena saya harus beli yang lain yang keperluan saya dan saya nggak enak minta sama orang tua. Ya. Kemudian, Ustadz bagaimana ya kalau saya sekarang punya produknya Prancis, tapi kan itu harus dibuang. Iya, sekarang saya tanya, produknya halal atau haram? Produknya halal. Halal. Masa tiba-tiba karena Perancis buat begitu terus jadi berubah haram? Kan nggak gitu. Produknya halal. Berarti Danone halal. Apalagi? Berarti apalagi yang Perancis itu ya? Mobil pesut ya, halal. Apalagi yang produk Perancis? Maison. Maison. Halal. Halal itu halal. Nah, cuma kenapa kita boikot? Itu hanya tanda kemarahan saja.
Maksudnya apa? Kita tidak akan berhubungan lagi dengan Anda, tapi produknya halal. Jadi jangan salah. Produknya berubah jadi haram. Kok bisa gitu? Jadi halal, jadi haram. Jadi kalau babi gimana? Boykot jadi halal gitu. Nggak diboykot jadi haram, nggak gitu. Tetap produknya halal. Kenapa kita boykot? Untuk menunjukkan kemarahan, untuk protes gitu loh. Nah, terus bagaimana Ustadz kalau udah beli? Ya nggak apa-apa gitu. Ya diminum saja, dimakan karena halal gitu. Cuma boykot itu pentingnya untuk apa? Menunjukkan kepada Prancis jangan main-main dengan nabi kami gitu loh. Ya, kami bisa boykot Anda dan Prancis rugi ratusan miliar kan gara-gara diboykot produknya di mana-mana gitu. Supermarket orang nggak mau beli lagi gitu. Bukan berarti haram, enggak. Halal, produknya tetap halal. Cuma apa? Sikap kita saja untuk tidak pakai lagi. Ya, begitu ya? Oke. Ya, Insyaallah. Cukup Ustaz. Jazakumullah khair untuk materi dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh peserta. Semoga Allah balas dengan sebaik-baik balasan. Amin. Amin, insyaallah. Dan semoga kita semua dapat mengaplikasikan apa yang telah disampaikan oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Amin. Di akhir sesi ini saya ingin menyimpulkan sedikit yang poin penting ya dari yang disampaikan oleh beliau. Utamanya tadi yang 8. Saya ingin mengingatkan lagi bagaimana kita bisa menginstal Al-Quran dalam diri kita gitu, dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama tadi kita harus mengimaninya. Dan yang kedua harus rajin membaca atau tilawah. Dan kemudian kalau sudah bisa baca harus ada niat dan kemauan untuk menghafalkan. Ya. Selanjutnya mempelajarinya, dan kalau kita sudah punya sedikit kemampuan untuk mengajarkan, ajarkanlah walaupun seayat. Ya. Lalu fahami dan amalkan Al-Quran tersebut. Dan yang terakhir yang terakhir ini kita harus memperjuangkan Al-Quran. Perjuangkan Al-Quran. Semoga kita semua dapat mengamalkan tips-tips ini ya. Amin. Dan kita menjadi ahlul Quran. Amin. Dan Allah pertemukan kita di jannahnya. Amin. Allahumma amin. Allah. Ya. Amin. Sebelum ditutup Ustadz, barangkali ada closing statement dari Ustadz. Silahkan, kami persilahkan. Iya, teman-teman semuanya, adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hidup kita ini sebentar ya. Mati itu nggak tunggu umur ya. Jadi mati itu nggak lihat tua, muda, kaya, miskin, susah, senang. Mati itu bukan karena sakit, mati itu bukan karena COVID, mati itu bisa kapan saja. Mbak Takiyah yang usianya masih sangat muda bisa duluan wafat dibandingkan Fatih Karim, ya. Ibu Nani ya bisa duluan dibandingkan kita semua. Jadi tidak apa ya? Dia tidak nomornya bukan nomor urut. Ajal itu bukan nomor urut tapi nomor cabut. Ngerti ya? Ajal itu nomornya nomor cabut, bukan nomor urut. Nggak ngikutin urutan. Nah, karena kita tahu bahwa kita akan wafat besok dan kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita dekat-dekatlah, sering-seringlah dengan Al-Qur'an ya, baik membacanya, menghafalkannya, mengamalkannya, memperjuangkannya, mengajarkannya semua. Maka yuk mulai hari ini yuk bismillah pelan-pelan ya, 1%, lama-lama 100%. Semoga bermanfaat. Salam saya buat semua pengurus di Unsud, mudah-mudahan kapan-kapan bisa main-main ke sana ya, bisa ketemu langsung ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berakhir sudah sesi materi dan tanya jawab dari Ustadz Fatih Karim. Untuk selanjutnya dari saya juga sebagai moderator mohon maaf dan mohon undur diri. Silakan kami persilahkan, saya kembalikan ke MC. Kepada panitia kami persilahkan. Jazakallahu khair kepada Ustadz Fatih Karim yang telah memaparkan materi, dan kepada Ahina Nimal Fatah yang telah memandu jalannya acara inti pada acara Takdir Kabar ini. Acara selanjutnya adalah penyerahan
sertifikat oleh Ahina Ismail selaku Ketua Umum Unit Kegiatan Kerohanian Islam kepada Ustadz Fatih Karim. Kepada Ahina Ismail, waktu dan ruang kami persilakan. Ya, terima kasih pada sebelumnya dari saya mewakili teman-teman. Gimana cara ngirimnya? Di-download ya? Gimana, Ustaz? Gimana cara ngirimnya? Di-download? Dalam bentuk ini, penyampaian. Oh. Iya. Kirim virtual. Dari kami sangat mengucapkan banyak terima kasih pada Ustadz Fatih Karim telah menyempatkan waktunya dan Masya Allah luar biasa sekali penyampaian materinya. Semoga dari kita bisa berusaha untuk mencoba mengamalkannya dan mencoba mengaplikasikannya. Dari kami ada sedikit kenang-kenangan dalam bentuk diambil ya, ini diambil. Mohon maaf dalam situasi seperti ini. Insya Allah ini usaha terbaik kita gitu dalam berusaha mensiarkan dakwah Islam. Amin. Ya, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo dari selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat oleh Ahina Arkam Dufal selaku Ketua Pelaksana kepada moderator Nimal Fatah. Kepada Ahina Arkam Dufal, waktu dan ruang kami persilakan. Sebelumnya syukran jasa khair kepada Mas Nimal Fatah yang sudah menemani acara kita pada pagi kali ini, yang sudah senantiasa meluangkan waktunya ya buat menjadi moderator acara pada pagi kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Ini ada sedikit kenang-kenangan juga buat Mas Nimal Fatah selaku moderator, sertifikat juga dari kami sebagai panitia. Mohon diterima ya. Sebagai simbolis saja ini. Terima kasih, saya terima insya Allah. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih juga Ustadz Fatih Karim, Mas Malata, dan teman-teman yang lainnya. Saya kembalikan lagi ke MC. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang dipimpin oleh Ustadz Fatih Karim. Kepada Ustadz Fatih Karim dipersilakan. Ya, baik teman-teman semuanya, mari sama-sama kita semuanya istighfar semuanya ya. Mari sama-sama kita istighfar semuanya. Astagfirullahaladzim. 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 La ilaha illa huwal qayyum. Astagfirullah. Allazi la ilaha illa wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala ta'atik bidinik. Wahai Allah, lembutkan hati kami, tetapkan hati kami dalam kebaikan ya Allah. Ya Rabb, ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, muliakan kedua orang tua kami. Ya Allah, bukakan pintu-pintu rezeki untuk kedua orang tua kami. Ya Allah, mudahkan urusan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Bimbing langkah kami, bimbing hati kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa dan kekhilafan kami ya Allah. Rabbana ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Jangan engkau wafatkan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Ustadz Fatih Karim. Semoga kita semua senantiasa dimudahkan Allah dalam menjalankan kebaikan. Baiklah, saat ini kita sudah berada di penghujung acara yaitu penutup. Saya Ilhamuddin Nurfika Alamsyah selaku pembawa acara. Berterima kasih banyak kepada para hadirin yang telah mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir. Marilah kita tutup acara Takdik Akbar ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Sebelumnya saya akhiri, saya mohon maaf apabila ada kesalahan karena sesungguhnya kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya semuanya. Mohon maaf. Kami dari Aceh. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Sama-sama Ustaz. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik, Ustaz. Diberitahukan untuk para peserta untuk tidak meninggalkan Zoom meeting terlebih dahulu karena ada acara door prize, yaitu yang berhasil menjawab dua pertanyaan akan mendapatkan 2 buah buku. Ya, kita mulai aja ya. Yang bisa jawab langsung bisa open mic mungkin. Yang pertama, bagaimana cara menginstal Al-Quran dalam diri kita? Yang ada 8 itu loh. Assalamualaikum. Halo? Cek. Halo. Baik. Yang mana nih ya? Ya, perkenalkan nama saya Iksa. Ya, silakan. Izin menjawab, cara menginstal Al-Quran itu ada 8. Yang pertama, beriman kepada Al-Quran. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Yang ketiga, menghafal Al-Quran. Yang keempat, belajar tahsin. Yang kelima, itu mengajarkan. Yang keenam, memahami. Dan yang ketujuh, mengamalkan Al-Quran. Serta yang terakhir adalah memperjuangkan Al-Quran. Bagaimana nih Pak Ketua Pelaksana, apakah betul jawabannya? Oke, karena jawabannya benar, selamat kepada Mas Iza ya. Kepada Mas Iza mendapatkan 1 buah buku, judulnya ini apa? Judul bukunya Tradisi Intelektual Islam. Ya, terima kasih Mas. Pihak panitia ya Mas. Baik Mas. Selanjutnya pertanyaan kedua. Sebutkan ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenai kesempurnaan Al-Quran. Ayo, ada yang bisa jawab? Halo, izin menjawab. Ya, silakan. Mas Ria. Yang pertama, Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3, yang kedua Al-Baqarah ayat 2. Isinya apa ya Mas? Beserta isinya Mas. Artinya juga nggak apa-apa. Oh, beserta isinya ya. Sebentar. Ya. Ya. Untuk yang surat Al-Baqarah ayat 2, artinya yaitu mereka yang kemudian Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jauh, yang ditunduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang tempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengombinasikan
Azlam, anak Allah. Karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari itu, orang-orang kafir putus asa untuk mengalahkan agama. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Setelah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena bukan karena ingin berbuat dosa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baiklah, selamat buat Mas Rian, para pelapor ke ini ya, pihak panitia untuk mengambil hadiah. Iya, siap. Syukron. Terima kasih untuk semuanya. Maaf ya kalau ada salah kata, karena kebenarannya datang dari Allah, kesalahannya datang dari diri saya sendiri. Ya, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا